Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak atau Ibu selaku dosen penguji pada sidang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Persediaan PTMDN oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Namun, sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan Zulfi Agha selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi, Bapak Yusef Ria selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Hafidudin selaku dosen pembimbing 2, di mana beliau-beliau ini telah banyak membantu saya selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, saya akan langsung ke materi pokok pembahasan, di mana di pokok pembahasan ini telah saya bagi menjadi 6 poin. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penulisan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada gambaran umum perusahaan, yang kelima ada pembahasan, dan yang keenam ada saran. Langsunglah kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana di latar belakang ini merupakan alasan saya dalam memilih audit persediaan sebagai pokok bahasan yang dibahas di dalam laporan tugas akhir saya. Nah, adapun alasan-alasan tersebut kemudian saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, dikarenakan laporan posisi keuangan itu menjadi hal yang sangat penting dalam perusahaan. Salah satunya yang karena memiliki nilai persediaan yang dikategorikan memiliki nilai yang besar apabila dibandingkan dengan aset lainnya. Lalu yang kedua, untuk perusahaan dagang sendiri, keadaan barang persediaan itu menjadi hal yang harus selalu diperhatikan keadaannya oleh perusahaan. Yang ketiga, masih sering terdapat perbedaan antara jumlah pada catatan perusahaan dengan jumlah barang yang ada di gudang. Nah, beranjak dari ketiga alasan tersebut membuat saya ingin mengetahui bagaimana cara seorang auditor dalam memeriksa atau mengaudit laporan audit persediaan pada perusahaan, terutama pada PTMDN. Lalu adapun tujuan penulisan yang pertama untuk mendeskripsikan penyajian akun persediaan pada PTMDN oleh KAPPKF Hadiwinata. Yang kedua, untuk mendeskripsikan prosedur perencanaan audit. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan pelaksanaan prosedur audit atas persediaan pada PTMDN. Lalu yang terakhir, untuk mendeskripsikan hasil audit atas akun persediaan pada PTMDN. Nah, di sini pun ada tinjauan pustaka, yang mana pada tinjauan pustaka ini saya mengambil 3 sumber yang berbeda. Yang pertama, ada pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Lalu ada pun pengertian audit menurut Mulyadi, yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Adapun pengertian persediaan menurut Kyoso adalah inventories are asset items that a company holds for sale in the ordinary course of the business, or goods that it will use the consume in the production of good to be sold, atau yang diartikan sebagai persediaan merupakan salah satu bagian dari aset atau harta milik perusahaan yang akan dijual untuk kepentingan bisnis atau merupakan barang yang akan digunakan dan dikonsumsi untuk diproduksi kemudian dijual. Lalu adapun gambaran umum perusahaan, yang pertama adalah profil kantor akuntan publik, di mana di pojok di bawah kanan sudah terdapat dari logo PKF. Lalu KAP ini bernama Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan, yang merupakan anggota keluarga dari Global Perusahaan Hukum Independen dan milik perusahaan PKF Internasional, dan termasuk ke dalam jasa akuntansi dan profesional top 10 di Indonesia. Nah, KAPPKF sendiri didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Andas Paul Hadiwinata dan telah menjadi anggota PKF Internasional sejak tahun 1989, yang memiliki fokus pada audit and assurance,
tax, business solution, financial advisory, dan teknologi and research. Adapun alamat dari KPPKF Hadiwinata adalah di Jalan Gunung Sahari Raya nomor 78 Jakarta Pusat dengan partner bernama Nancy Rameli. Yang selanjutnya ada profil dari PT MDN, di mana PT MDN ini merupakan salah satu klien dari KAPPKF Hadiwinata. PT MDN sendiri merupakan salah satu perusahaan dagang yang menjual alat kesehatan dan juga regen, di mana alat-alat tersebut disuplai dari Jepang dan memiliki misi berkontribusi untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan penemuan teknologi. Nah, PT MDN sendiri berlokasi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, dan memiliki gudang di daerah Bekasi, Jawa Barat. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan, di mana di pembahasan ini pun saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada hasil audit. Nah, yang pertama ada perencanaan, di mana di perencanaan ini yang pertama ada penerimaan perikatan audit dan juga perencanaan audit persediaan. Nah, ikatan audit sendiri diartikan sebagai perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak untuk kepentingan audit, di mana di sini ada pihak dari PT MDN sendiri dan juga pihak dari KAPPKF Hadiwinata. Yang tujuannya adalah untuk penunjukan dalam penugasan audit oleh klien kepada auditor, yang isinya biasanya terdapat dari tujuan audit laporan keuangan, lalu terdapat tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, dan juga biaya yang dikeluarkan selama proses audit. Nah, yang kedua ada perencanaan audit persediaan. Yang pertama, dalam perencanaan adalah menentukan tim pelaksana audit, di mana di KAPPKF Hadiwinata sendiri biasanya per tim terdiri dari 5 orang, yaitu ada senior auditor yang dibantu oleh 2 junior auditor dan juga dibantu oleh auditor magang. Lalu yang kedua ada memahami dan menilai resiko bisnis bidang bisnis klien. Lalu membuat timetable, menyusun program audit, melakukan prosedur analitis dan menentukan materialitas. Nah, di sini ada gambar mengenai resiko bisnis. Nah, di dalam audit sendiri, resiko bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inherent risk, ada control risk, dan ada detection risk. Nah, di sini saya menggambarkan resiko bisnis itu seperti pada gambar di layar, di mana rintik-rintik hujan ini merupakan resiko dari bisnis klien. Nah, di paling atas terdapat inherent risk, di mana inherent risk ini merupakan resiko bawaan atau resiko yang sudah melekat pada bisnis klien, bahkan sebelum perusahaan tersebut diaudit oleh si auditor. Lalu, di sini terdapat gambar payung, di mana payung ini diibaratkan sebagai kontrol atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, walaupun sudah dibuat pengendalian, masih saja terdapat resiko. Nah, namun resiko yang dihasilkan sudah berkurang dikarenakan terdapat kontrol risk dari si pihak perusahaan. Lalu yang terakhir ada detection risk atau resiko deteksi, di mana resiko deteksi ini merupakan resiko atau kemungkinan yang dilakukan oleh si auditor, kemungkinan salah saja yang dilakukan oleh si auditor atau ketidakmampuan auditor dalam memberikan opini wajar kepada audit keuangan klien. Lalu yang selanjutnya ada membuat timetable, di mana timetable ini dibuat untuk mendisiplinkan dalam proses audit agar proses audit itu dapat terlaksana dengan secara disiplin dan juga teratur. Lalu yang ketiga ada pembuatan program audit. Nah, program audit ini di sini terdapat 6 poin program audit persediaan. Yang pertama ada lead schedule, ada pembuatan agree listing, ada planning of physical inventory observation, ada execution of physical inventory observation, dan yang kelima ada validation of roll forward dan rollback mutation, dan yang terakhir ada threshold. Lalu di sini juga ada prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini merupakan prosedur membandingkan saldo klien dari tahun sebelumnya dengan tahun di audit
diauditnya laporan keuangan tersebut. Nah, seperti kita lihat pada layar, di sini terdapat penurunan saldo persediaan PTMDN, di mana pada tahun 2019 terdapat saldo sebesar 3.255.788.421 rupiah. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 itu menjadi 3.097.491.218 rupiah. Nah, penurunan tersebut diketahui terjadi dikarenakan adanya penurunan pada penjualan PTMDN. Nah, yang selanjutnya ada materialitas, di mana materialitas ini merupakan jumlah maksimum salah saji yang diyakini auditor yang tidak akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan laporan keuangan. Nah, dalam menentukan atau menentukan nilai materialitas sendiri, biasanya setiap KAP menentukan benchmark atau patokan, di mana untuk PTMDN sendiri patokannya adalah profit before tax, ada total revenue dan juga total aset yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan nilai materialitas. Nah, di sini juga terdapat listed entity dan non-listed entity, di mana untuk PTMDN sendiri merupakan salah satu commercial entity, artinya laporan keuangan yang disajikan adalah untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, di sini juga terdapat laporan keuangan atau laba rugi dan juga neraca dari PTMDN. Nah, hubungannya dengan benchmark ini adalah untuk perhitungannya, di mana tadi saya sudah jelaskan perusahaan PTMDN merupakan komersial, di mana untuk perusahaan komersial sendiri akan menggunakan 5% sampai 10% dalam penghitungan benchmark untuk profit before tax-nya. Nah, kita akan langsung menghitung cara menjelaskan cara penghitungan dari tingkat nilai materialitas. Nah, di sini terdapat laporan keuangan, di mana tadi kan sudah terdapat profit before tax dari PTMDN yang digunakan sebagai benchmark, yaitu 5% sampai 10%. Nah, artinya 5% tersebut akan dikalikan dengan total profit before tax. Namun di sini ternyata PTMDN sendiri itu mengalami kerugian pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp192.689.833. Artinya, profit tersebut tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam menentukan nilai materialitas. Nah, selanjutnya kita akan ke total revenue, di mana di total revenue sendiri persentasenya itu sebesar 0,5% sampai 1%. Nah, 0,5% tersebut akan dikalikan dengan total revenue, atau karena ini adalah perusahaan dagang, akan dikalikan dengan sales dengan nominal 11.907.822.275 rupiah. Nah, hasil tersebut nanti akan dimasukkan ke rumus ini, yaitu ketika dikali 5%, 0,5%, yaitu sebesar 59.539.111 rupiah. Nah, begitu pula dengan total aset yang juga memiliki persentase 0,5% sampai 1%. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi terdapat LBT atau loss before tax, yaitu sebesar 192 juta sekian, namun kita tidak akan memakainya karena dia merupakan rugi atau loss. Nah, kita ngelihat ke sales, di mana sales setelah dikali 0,5% itu dan dikali 1% itu berjumlah 119 juta sekian. Nah, total aset pun begitu. Kita kalikan 0,5% tersebut dengan total aset, atau ini 11 miliar sekian, yang hasilnya nanti adalah segini. Nah, untuk menentukan nilai materialitas, kita akan melihat nilai maksimum dan nilai tertinggi. Nah, di sini kan tadi ada sales sama total aset yang bisa menjadi kemungkinan akan menjadi nilai materialitas. Nah, setelah dikalikan ternyata yang paling tinggi adalah nilai dari si sales, yaitu sebesar 119.078.223 rupiah. Berarti untuk nilai materialitasnya sendiri kita akan menggunakan si nilai dari si sales atau revenue. Nah, seperti ini. Ini adalah tingkat nilai materialitas dari PTMDN. Nah, yang dibiruin ini merupakan yang digunakan sebagai nilai materialitas.
Nah, yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada pelaksanaan, di mana di pelaksanaan ini yang pertama adalah kita akan meminta data audit persediaan kepada PTMDN. Lalu setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita akan membuat yang namanya schedule utama atau lead schedule. Ini adalah lead schedule atau schedule utama dari PTMDN, di mana di lead schedule ini diketahui terdapat unaudit balance atau saldo sebelum diadakannya sebelum diauditnya persediaan PTMDN dan juga saldo setelah diadakannya audit pada PTMDN. Nah, kalau kita lihat di sini saldo antara sebelum diaudit dan saldo setelah diaudit itu tidak ada yang namanya selisih atau tidak ada berarti selama sebelum diaudit dan setelah diaudit itu tidak terdapat adjustment atau jurnal penyesuaian di PTMDN. Nah, terdapat juga saldo setelah diaudit pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.225.000.000 sekian. Nah, yang kedua, prosedur yang kedua dalam persediaan adalah membuat agree listing. Di mana agree listing ini merupakan penyesuaian antara trial balance yang belum diaudit dengan listing atau dengan jumlah transaksi dari si PTMDN. Kemudian setelah diadakannya dicocokkannya saldo-saldo tersebut ternyata tidak ada different atau tidak ada perbedaan antara saldo sebelum diaudit dan juga jumlah transaksi pada PTMDN. Lalu prosedur yang ketiga adalah planning of physical inventory observation atau persiapan untuk melakukan observasi fisik atau stock of name. Di mana di planning ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, tentang lokasi dari si gudang PTMDN ini sendiri, yaitu berlokasi di PT XYZ Bekasi, karena PTMDN menyewa salah satu gudang dari PT XYZ di daerah Bekasi. Lalu di sini juga ada tanggal pelaksanaan, yaitu tanggal 15 Januari, terus tim yang atau auditor yang melaksanakan audit yaitu saya sendiri Meli Dini. Lalu bagaimana keadaan gudang ketika nanti diadakan stock of name, yaitu keadaan freeze atau tidak akan ada barang masuk atau barang keluar selama proses dari stock of name. Terus di sini ada juga coverage atau bagaimana sistem dalam stock of name, yaitu ada full check atau pengecekan 100%. Nah, yang selanjutnya adalah stock of name atau observasi fisik, di mana setelah diadakannya planning, kemudian si auditor akan langsung melaksanakan observasi fisik. Nah, observasi fisik ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan antara apakah benar gitu jumlah barang yang ada di catatan perusahaan itu dengan jumlah barang yang ada di fisiknya, apakah sesuai jumlahnya. Lalu selain itu biasanya stock of name juga digunakan auditor untuk menilai bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan pada gudang persediaan PTMDN. Nah, seperti pada gambar di sini, terdapat pengendalian yang dilakukan oleh PTMDN yaitu untuk barang-barang tertentu, apalagi ini adalah barang-barang obat-obatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, itu ditaruh di freezer. Nah, ini merupakan salah satu pengendalian yang dilakukan oleh PTMDN. Nah, ketika nanti proses dari stock of name itu sendiri akan ditemani oleh dari tim perusahaan, di mana salah satunya adalah yang menjaga gudang atau biasanya yang mengetahui keadaan gudang dan juga pihak dari staff accounting-nya. Di mana di sini pada saat proses stock of name sendiri saya ditemani orang dari pihak perusahaan, 2 orang dari pihak gudang dan juga 2 orang dari pihak perusahaan kantor pusatnya. Nah, ketika diadakan perhitungan fisik, itu biasanya perhitungan itu dilakukan oleh pihak klien, di mana tapi di situ auditor tetap melihat apakah perhitungan yang dilakukan oleh si klien itu betul atau tidak. Nah, nanti si auditor akan mendapatkan listing yang kemudian akan dicatat apakah sesuai jumlah saat dilakukannya perhitungan. Nah, setelah perhitungan selesai, biasanya dilakukan dokumentasi terhadap barang-barang tersebut. Nah, dokumentasi itu nanti akan digunakan sebagai bukti pendukung ketika diadakannya prosedur audit persediaan selanjutnya. Lalu selain itu, setelah proses perhitungan selesai, biasanya auditor akan membuatkan berita acara, di mana berita acara tersebut
berisi tentang keadaan gudang di persediaan, dan juga apabila terdapat selisih-selisih, kemungkinan selisih yang terjadi, maka akan dicatat di BAP tersebut, dan terakhir akan diberikan tanda tangan dan juga cap dari pihak auditor, dan juga akan ditandatangani oleh pihak klien yang ikut melaksanakan observasi fisik atau ikut melaksanakan stok opname. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur validasi mutasi, di mana prosedur ini merupakan prosedur tambahan. Jadi tidak semua perusahaan yang diaudit oleh auditor akan mendapatkan prosedur ini, karena prosedur validasi mutasi ini merupakan prosedur yang dilakukan dikarenakan adanya perbedaan antara tanggal dilakukannya stock opname dengan tanggal tutup buku. Seperti pada PT MDN ini, PT MDN merupakan PT yang tutup bukunya itu pada tanggal 31 Oktober 2020, sedangkan untuk proses dari stok opname-nya ini baru dilakukan pada tanggal 15 Januari, otomatis dari tanggal 1 September sampai 14 Januari itu bakalan ada barang masuk dan barang keluar lagi. Nah, makanya ketika stok opname itu kemungkinan untuk terdapat barang-barang selisih itu besar, dikarenakan ada tadi tuh barang masuk dan barang keluar. Nah, makanya perlu dilakukan validasi mutasi untuk mengetahui jumlah barang masuk dan barang keluar selama dari 1 September tadi sampai 14 Januari. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan kembali atau threshold, di mana ini berhubungan dengan validasi tadi, di mana ini juga merupakan prosedur tambahan. Jadi setelah diketahui nih barang masuk dan barang keluarnya berapa, terus udah divalidasi, oh ini udah benar nih barang masuknya segini, udah benar, udah dicocokkan dengan bukti transaksi yang ada, lalu dilakukan rollback atau threshold itu terbagi dua, ada rollback dan juga roll forward. Namun di sini diadakan rollback karena ini kita menelusuri ke belakang seperti itu. Nah, di sini juga ada rumus dari rollback, yaitu hasil stok opname persediaan dikurangi dengan mutasi masuk lalu ditambah dengan mutasi keluar, Nah, yang selanjutnya ada hasil audit, di mana saya di sini menampilkan hasil audit persediaan itu dinyatakan wajar tanpa pengecualian atau unqualified, dikarenakan adapun selisih itu tidak bernilai material gitu. Nah, ini merupakan opini dari laporan keuangan secara keseluruhan PT MDN yang menyatakan sebagai unqualified atau wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini juga ini bukan opini dari audit ya, ini hanya temuan yang didapatkan oleh auditor ketika sedang observasi fisik, di mana ketika observasi fisik auditor menemukan adanya barang yang expired dan juga barang yang rusak, namun nilainya memang tidak material. Jadi ini hanya dijadikan sebagai catatan untuk kontrol manajemen bagian gudang, sebaiknya barang-barang yang sudah expired dan juga sudah rusak dipisahkan dari barang-barang yang masih bagus gitu. Namun ketika auditor sedang melakukan stock opname, auditor menemukan bahwa barang-barang tersebut disatukan seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah ditandai, cuman untuk mengurangi atau mengontrol terjadinya penyalahgunaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya barang-barang tersebut dipisahkan. Nah, adapun saran di sini yang pertama untuk PT MDN gitu. Jika terdapat barang yang sudah expired atau rusak, segera dikeluarkan dari gudang atau dipisahkan guna menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan barang dan juga menghindari adanya oknum-oknum yang salah dalam memanfaatkan barang tersebut, dan agar pihak kantor PT MDN juga lebih meningkatkan kontrol terhadap barang-barang yang ada di gudang. Itu mengingat antara lokasi kantor pusat dengan lokasi gudang yang juga terpisah, sebaiknya untuk kontrolnya harus lebih ditingkatkan lagi. Lalu untuk pihak KAPPK Hadiwinata, penulis juga memiliki saran, yaitu sebaiknya sebelum melakukan observasi fisik atau sebelum mengadakan audit, memberikan pemahaman mengenai keadaan lapangan dan juga alur yang jelas mengenai proses audit kepada para junior auditor, khususnya kepada para mahasiswa yang sedang menjalankan program praktik kerja lapangan dan yang bergabung, karena ada beberapa ilmu yang sebelumnya mungkin belum dipelajari di dunia kuliah. Nah,
Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.